Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami, pasti itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan. Karena itu pagi hari ini kami mengucap syukur setiap saat, setiap hari. Berkat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Kami ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami ada dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Kami tahu kekuatan yang tidak terbatas itu berasal daripada Tuhan, yang memampukan kami, yang menolong kami, yang menyertai kami di tengah-tengah masa-masa suka. Kami tahu kami tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri, karena ada tangan Tuhan yang kuat, yang menopang, menolong, dan membela kami. Bapa, kami umat-Mu bersatu hati pagi hari ini untuk kembali merenungkan firman-Mu, untuk kembali belajar firman-Mu. Kami berdoa urapan-Mu turun atas kami, sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi kami, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kembali lagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, oleh anugerahnya, untuk kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kita bersyukur dengan ibadah doa pagi kita dikuatkan, karena kita percaya pagi hari, siang hari, sore dan malam hari berkat Tuhan ada dalam hidup kita. Karena itu kita mau belajar, mempraktekkan, melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam bahasan firman Tuhan tentang penghalang daripada janji Tuhan. Kita percaya anak-anak Tuhan diberikan janjinya. Kita layak menerima janji yang diberikan kepada Abraham juga, Ishak dan Yakub. Janji yang sama juga diberikan kepada saudara dan saya. Berdasarkan apa? Berdasarkan penerimaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab bilang engkau adalah anak. Dan karena engkau adalah anak, maka engkau juga berhak untuk menerima janji-janji Allah. Amin, saudara. Karena itu kita percaya hidup kita ada bukan karena realita yang terjadi. Kita ada karena Tuhan berjanji bahwa kita dipelihara. Kita ada karena kita percaya Tuhan yang ada dalam kehidupan kita akan membela kita, akan menolong setiap kita. Itu sebabnya kita hidup karena janji-janji Tuhan, dan kita pegang janji Tuhan. Nah, tapi ini yang saya bilang, seringkali ada yang menghalangi janji Tuhan, bukan dari pihak Tuhan. Kalau dari pihak Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia. Tapi yang sering kali menghalangi janji Tuhan adalah mentalitas kita. Yang sering kali menghalangi janji Tuhan adalah kelakuan kita. Itu sebabnya kita mau belajar selama beberapa hari ke depan, sampai dengan hari Sabtu nanti, saudara, apa yang menjadi penghalang untuk kita menerima janji Tuhan. Yang kemarin, di hari pertama kita sudah belajar apa yang menjadi penghalang untuk kita menerima janji Tuhan. Yang menjadi penghalang yang pertama, karena kita tidak mau susah. Kita hanya mau terima instan, kita hanya mau terima bersih, nggak mau bayar harga, nggak mau pikul salib. Inilah yang menjadi penghalang. Karena sedianya Yesus sendiri bilang, kesusahan sehari cukup untuk sehari, karena besok ada kesusahan sendiri. Berarti tiap hari kita diperhadapkan dengan masalah, tiap hari kita diperhadapkan dengan pergumulan. Tapi kita tahu kita akan menjadi orang-orang yang keluar lebih daripada pemenang, karena Tuhan menyertai kita. Karena itu belajar untuk siapkan diri kita, pikiran kita, untuk mempersenjatai diri kita, bahwa apapun yang terjadi, sekalipun saya harus mengalami penderitaan, sekalipun saya harus mengalami kesulitan, sekalipun saya harus mengalami kesusahan, saya tetap mau iring Tuhan. Karena saya tahu air mata saya tertampung di kirbat Tuhan, jerih lelah saya dalam saya mencari Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Yang kedua, hari ini kita belajar, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang menjadi penghalang untuk kita merebut janji Tuhan.
Yang kedua saya pelajari karena kita seringkali berjalan dengan mata jasmani. Dalam arti bukan berarti mata jasmani kita nggak boleh melihat dengan mata, kita jalan tutup mata nabrak saudara, bukan. Belajar untuk menggunakan mata rohani kita. Karena seringkali apa yang kita lihat menipu. Sama-sama bilang sama saya, menipu. Kita lihat hari-hari ini menakutkan, kita dengar hari-hari ini mengkhawatirkan, tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus back to Bible, kembali ke firman, kembali ke janji Allah. Untuk apa? Untuk kita kembali diingatkan, aku masih punya Tuhan. Untuk aku kembali diingatkan bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, sungguh Tuhan bisa pakai untuk merekarkan kebaikan dalam hidupku. Sehingga akhirnya kita mengerti, betul yang kita lihat kadang mengecewakan. Betul yang kita lihat kadang tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Betul yang kita lihat terkadang membuat kita patah hati, patah semangat. Tapi kembali lagi, saya harus menutup mata saya untuk membuka mata iman saya. Karena saya percaya di balik segala sesuatu yang terjadi, ada rencana Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang luar biasa. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. Alkitab bilang begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, lihat saudaraku, yang dialami Rasul Paulus, penderitaan ringan Rasul Paulus bilang. Itu yang dia lihat, penderitaan dia lihat, penderitaan dia alami. Dia lihat dengan mata kepala sendiri penderitaan itu. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lihat, penderitaan yang dia lihat mengerjakan kemuliaan. Kemuliaan tidak terlihat, penderitaan terlihat. Tapi Rasul Paulus tidak mau fokus kepada penderitaan ini, karena dia percaya penderitaan yang dia lihat sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang lebih besar yang tidak dilihat. Karena itu belajar jangan terfokus dengan penderitaannya. Belajar untuk terfokus kepada apa yang tidak kita lihat, yakni kemuliaan di balik penderitaan, berkat di balik penderitaan, kekuatan di balik penderitaan. Itulah yang saya bilang. Kalau kita mau menerima janji Tuhan, belajar jangan terfokus dengan apa yang terjadi, tapi belajar fokus kepada janji Tuhan. Karena di balik segala sesuatu yang terjadi, selalu ada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Lihat, ditegaskan lagi Rasul Paulus. Kami tidak fokus dengan penderitaan kami yang terlihat. Kami tidak terfokus dengan orang yang nyakitin hati kami. Kami tidak terfokus kepada orang yang merancangkan kegagalan dalam hidup kami. Tidak fokus, nggak pusing. Saya hanya mau fokus kepada Tuhan yang bisa memakai penderitaan, yang bisa memakai rancangan orang jahat untuk mendatangkan kemuliaan, untuk mendatang berkat, untuk mendatangkan pembebasan dalam hidup saya. Itulah yang Rasul Paulus ajarkan pagi hari ini buat kita. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, melainkan kemuliaan yang tidak terlihat. Karena apa? Karena yang kelihatan adalah sementara dan yang tidak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Lihat saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita, ayo fokus kepada yang tidak terlihat dulu. Memang tidak mudah untuk bisa fokus kepada yang tidak terlihat. Kenapa? Karena itu hanya bisa dilihat dengan mata rohani. Sedangkan kita seringkali gagal karena kita melihat dengan mata jasmani. Seringkali kita kecewa karena kita melihat keadaan. Tuhan, saya sudah berdoa, rumah tangga saya belum dipulihkan. Tuhan, saya sudah berdoa, ekonomi saya belum dipulihkan. Tuhan, saya sudah berdoa, tapi penyakit saya belum kunjung disembuhkan. Itu yang kita lihat. Tapi tahukah saudara bahwa di balik apa yang kita lihat, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat? Mungkin kita belum lihat. Yang Maria dan Marta lihat bahwa Lazarus saudaranya sakit. Yang Maria dan Marta lihat bahwa Yesus belum datang untuk menyembuhkan. Tapi Yesus memperhatikan perkara-perkara rohani. Dia sengaja tidak langsung datang, karena Yesus melihat, kalau aku datang nanti, maka akan kemuliaan dinyatakan dalam kehidupan Bapa.
Dan orang akan memuliakan Bapa di sorga. Karena apa? Karena Yesus memperhatikan perkara-perkara rohani. Rasul Paulus juga mengingatkan kita hari ini dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18 ini, bahwa penderitaan saya sekarang ini, fitnahan-fitnahan terhadap saya, rancangan-rancangan orang jahat terhadap saya, itu bisa dipakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa dipakai untuk mendatangkan berkat bagi hidupku. Bisa dipakai untuk membawa aku masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Semua yang di sini tidak terlihat. Karena itu sekarang kita mau belajar melihat apa yang tidak terlihat. Bagaimana caranya pendeta? Tutup matamu untuk memandang kemuliaan Tuhan. Karena seringkali apa yang kita lihat secara jasmani menipu kita. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat-umat Tuhan hari-hari ini, kalau yang kau lihat hanyalah membuat engkau menangis, kalau yang kau lihat hanya justru membuat engkau kecewa, kalau yang kau lihat hari-hari ini justru membuat engkau semakin takut, semakin khawatir, belajar untuk hidup dalam kepercayaan imanmu kepada Kristus. Karena hidup kita bukan karena melihat, hidup kita karena percaya. Haleluya. Roma 8 ayat 24 dan 25. Apa yang firman Tuhan katakan bagi hari ini buat setiap kita? Sebab kita diselamatkan. Roma 8 ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Lihat saudara, kita berharap kepada sesuatu yang tidak kita lihat. Karena yang kita lihat itu bukan pengharapan, real, kenyataan, realitanya udah ada. Karena itu kita berharap, Tuhan saya berharap rumah tangga saya dipulihkan. Tuhan saya berharap ekonomi saya dipulihkan. Tuhan saya berharap setiap utang piutang saya dilunasi. Tuhan saya berharap kesehatan saya dipulihkan. Tuhan saya berharap, Tuhan saya berharap, Tuhan saya berharap. Ini pengharapan yang tidak kita lihat. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih bisa mengharapkan apa yang dilihatnya? Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, lihat saudara, maka kita menantikannya dengan tekun. Kita berdoa untuk sesuatu yang belum kita lihat. Setiap pagi saya mengajak setiap umat Tuhan untuk berdoa untuk sesuatu yang belum kita lihat. Itulah yang disebut pengharapan. Kenapa kita berpengharapan? Karena kita mengerti kita berharap bukan kepada manusia, kita berharap kepada Yesus. Dan Alkitab katakan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Katakan amin. Stop andalkan manusia, stop andalkan sesamamu, andalkan Tuhan. Maka engkau akan lihat pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kita lihat. Karena pengharapan yang kita lihat bukanlah pengharapan lagi. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Ibrani 11 ayat 3. Saudara, ada banyak ayat pagi hari ini supaya kita mengerti betul bahwa hidup kita tidak berdasarkan apa yang kita lihat. Karena seringkali yang menggagalkan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita karena kita terfokus, karena kita gagal fokus dengan apa yang kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 3 bilang begini saudara. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta, lihat, yang terlihat telah dijadikan oleh firman Allah yang tidak terlihat. Sehingga apa yang kita lihat, lihat saudara, alam nyata ini yang kita lihat itu terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat dalam alam supranatural. Alam nyata atau apa yang kita lihat telah terjadi sebelumnya dari apa yang tidak kita lihat.
Jadi sebelum alam nyata ini ada, sebelum segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita terjadi, semua dimulai dari alam supranatural, dari apa yang tidak terlihat. Makanya dalam Yesaya 1 ayat 19 bilang begini, saudara. Ini salah satu contoh, saudara, bahwa apa yang kita lihat itu selalu dimulai dari apa yang tidak kita lihat. Ini salah satu contoh. Yesaya 1 ayat 19 bilang begini. Jika kamu menurut dan mau mendengar, lihat, menurut dan mau mendengar kepada Tuhan, itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Itu bergerak di alam supranatural. Ketaatan itu tidak bisa terlihat. Karena itu hubungan kita dengan Tuhan. Lihat dampaknya. Maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jadi dampaknya, engkau akan lihat hidupmu diberkati. Dampak yang engkau akan lihat hidupmu dipelihara. Dampaknya engkau memakan hasil dari yang baik daripada Tuhan. Dari segala sesuatu yang engkau kerjakan untuk perkara-perkara rohani, dampaknya akan kau nikmati dalam perkara-perkara jasmani. Makanya benarlah apa yang dikatakan Yesus. Carilah kebenaran, carilah kerajaan Allah, serta kebenaran terlebih dahulu. Sesuatu yang tidak terlihat, engkau cari dulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau lihat terjadi, apa yang kau tidak lihat akan mengalami dampak dengan apa yang terlihat. Jadi belajar untuk fokus dulu terlebih dahulu dengan apa yang kita tidak lihat, alam supranatural. Kita berdoa karena kita tahu dari pengharapan kita dalam doa kita akan melihat sesuatu yang terlihat, yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Contoh sederhana, WiFi yang sekarang kita pakai, internet yang sekarang kita pakai secara online untuk ibadah online ini. Saya mau tanya sama saudara, terlihat nggak? Terlihat nggak, saudara? Tentu tidak. Kalau kuota terlihat, kuota Anda tinggal 1 giga, itu terlihat. Kuota Anda tinggal 500 mega, itu terlihat. Tapi wifi-nya, jaringannya, internetnya tidak terlihat. Tapi dampaknya ada nggak, saudara? Ada. Kita bisa beribadah sampai dengan saat ini. Amin. Jadi jangan terfokus dengan apa yang ada saat ini. Ingat, dari apa yang ada saat ini semuanya karena dari apa yang tidak ada terlebih dahulu. Pohon besar yang engkau lihat, tahukah saudara, itu ditopang kuat karena ada sesuatu yang tidak terlihat. Apa itu? Akar. Pohon beringin yang saudara lihat besar, tumbuh kuat, itu ditopang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Akar di dalam tanah yang menahan pohon itu sehingga tidak tumbang. Kalau saudara ada dalam suatu gedung atau dalam suatu ruangan, tiba-tiba ada angin kencang yang menghantam jendela atau menghantam pohon-pohonan sehingga semua bergerak di luar daripada ruangan tersebut. Apakah jadi pertanyaan, apakah saudara melihat angin tersebut? No. Saudara tidak pernah bisa melihat angin. Tapi dampak dari angin menggerakkan segala sesuatu itu saudara lihat. Kira-kira demikianlah. Kalau kita belajar untuk fokus kepada apa yang tidak lihat. Jangan berarti karena tidak terlihat lalu kita bilang itu tidak ada. No. Karena kita mengerti kuasa Allah tidak terlihat, tapi dampaknya selalu terlihat. Makanya hari ini Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, jangan fokus dengan apa yang kita lihat selalu. Karena seringkali yang kita lihat itu menipu. Seringkali yang kita lihat itu dampak dari apa yang tidak kita lihat sebelumnya. Sampai sini ngerti ya saudara ya. Jadi yang kedua yang saya bahas hari ini adalah bahwa seringkali kita gagal mengalami janji Tuhan karena kita terlalu fokus kepada apa yang kita lihat. Petrus seringkali saya bahas tenggelam karena Alkitab mencatat dia mulai merasakan angin kencang. Dia mulai melihat ombak yang begitu besar. Sehingga Yesus yang ada di atas air dia lupa. Tapi kalau coba kita undur beberapa menit sebelumnya, ketika Yesus bilang mari datanglah, Petrus keluar dari perahu berjalan di atas air. Sampai situ bagus.
Karena pada saat Petrus turun dari perahu, Petrus memandang Yesus, terfokus kepada Yesus. Tapi ketika angin mulai kencang, ketika ombak mulai besar, pandangannya sudah tidak lagi kepada Yesus. Dia mulai takut. Disitulah dia mulai tenggelam. Hati-hati kalau arah pandang kita sudah tidak lagi kepada Tuhan, arah pandang kita kepada masalah yang kita lihat, arah pandang kita kepada orang-orang yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, maka engkau sedang tenggelam dalam masalahmu. Itu yang sering kali dipakai setan, saudara. Itu yang sering kali dipakai iblis untuk mendistract, mengacaukan fokus kita kepada janji Allah. Akhirnya kita mulai tenggelam. Ini yang bahaya. Jadi kita mengerti, jangan sampai dalam hidup kita berjalan terfokus dengan mata jasmani kita, tapi belajar untuk terfokus kepada hal-hal rohani, perkara-perkara rohani. Engkau kerja, engkau usaha, engkau berbisnis, tapi jangan lupa, itu real, itu kenyataan, itu yang kau lihat. Tapi engkau mesti cari Tuhan yang tidak terlihat. Itu terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu akan memberikan dampak dari apa yang kau kerjakan secara engkau lihat. Jangan sampai kita dibutakan oleh pekerjaan kita yang kita lihat. Jangan sampai kita dibutakan oleh usaha bisnis kita yang kita lihat, sampai kita lupa mendahulukan sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan berarti karena kita tidak melihatnya lalu kita tidak mendahulukannya. Yesus sudah mengajarkan, cari dulu yang tidak terlihat ini, maka yang terlihat akan ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Itu kunci untuk engkau melihat hidupmu diberkati Tuhan. Cari dulu perkara-perkara yang tidak engkau lihat. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenaran yang tidak terlihat. Tapi dampaknya ketika engkau melakukan ini, engkau akan melihat hidupmu diberkati. Engkau akan melihat sesuatu yang terlihat, itu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Haleluya. Saya pelajari, karena berjalan dengan mata jasmani akan menjadi penghalang dalam kita merebut janji Tuhan. Maka yang pertama, belajar untuk selalu hidup dalam firman. Firman tidak kita lihat, Alkitab kita lihat. Firman perkataan Allah kita lihat, tapi kita mengerti itu berkuasa, itu powerful. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang yang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalam Injil, di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi belajar untuk hidup dalam firman. Kenapa? Karena kita percaya semua dimulai dari firman Allah. Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Jadi semua dimulai dari firman. Dampak yang terlihat itu ada. Dahsyat, saudara. Haleluya. Dimulai dari firman. Itu sebabnya setiap pagi saya mengajak setiap umat Tuhan merenungkan firman. Bukan hanya di sini, tapi saudara dikasih dalam Tuhan, saya bagikan juga di YouTube channel saya, sehingga setiap kita dapat double portion setiap pagi. Dan saya percaya itu akan memberikan dampak kepada sesuatu yang engkau lihat. Engkau memulai segala sesuatu dengan apa yang tidak engkau lihat, dan itu akan berakhir dengan apa yang engkau lihat. Dahsyat. Haleluya. Jadi yang pertama kita belajar, karena berjalan dengan mata jasmani akan menjadi penghalang dalam kita merebut janji Tuhan. Maka yang pertama, hiduplah selalu dalam firman. Kenapa firman? Karena Tuhan menciptakan segala yang terjadi itu pakai firman. Supaya kita tertanam dalam iman, kita tidak terfokus dengan apa yang kita lihat. Karena itu kita perlu firman. Kita perlu memegang apa yang menjadi perkataan Tuhan. Sehingga kalau engkau lihat rumah tanggamu ribut, engkau lihat rumah tanggamu bertengkar, engkau lihat rumah tanggamu berantakan, engkau cukup ucapkan firman Tuhan. Aku percaya apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Aku kerjakan bagian aku, membawa damai, membawa sukacita di tengah-tengah rumah tanggaku. Maka aku serahkan rumah tanggaku kepada Tuhan.
Jadi kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, kita serahkan hasilnya kepada Tuhan, dan kita akan melihat hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa akan Tuhan buat dalam rumah tangga kita. Jadi yang pertama, ingat, hidup selalu dalam firman. Yang kedua, karena berjalan dengan mata jasmani akan menjadi penghalang dalam hidup kita merebut janji Tuhan, maka belajar untuk hidup dalam kuasa doa. Doa itu berkuasa, saudara. Suatu kali Elisa, kita lihat ayatnya, 2 Raja-Raja 6 ayat 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 17 bilang begini, saudara. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya," mata bujangnya sudah dikasih dalam Tuhan, "supaya ia melihat." Jadi pertanyaan, apakah sebelumnya mata bujang Elisa buta? No. Hanya dia tidak bisa melihat apa yang Elisa lihat. Maka itu dia berdoa. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Lihat, saudara. Di dalam ketakutan, bujang Elisa bilang, "Kita habis, kita dikepung, kita binasa." Tapi Elisa bilang begini, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang akan menghabisi kita." Akhirnya Elisa berdoa. Ini yang saya bilang. Kalau terkadang mata jasmani kita membuat kita khawatir, mata jasmani kita membuat kita takut, mata jasmani kita membuat kita lelah, mata jasmani kita membuat kita gentar, maka tutup mata jasmanimu, buka mata rohanimu dan doa, "Tuhan, izinkan aku melihat perkara-perkara apa yang akan kau buat dalam kehidupanku dengan mata rohani." Doa penuh kuasa. Engkau tidak berdoa, maka engkau tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Simple. Ada yang orang menganggap bahwa udah nanti aja lah doa lah, belum butuh juga. Saudara, jangan berdoa pada saat engkau butuh. Berdoalah sebelum engkau membutuhkannya. Amin. Karena kita mengerti dengan kita berdoa ada kuasa untuk kita bisa melihat hal-hal surgawi, hal-hal dahsyat, hal-hal yang akan Allah kerjakan. Itu yang membuat kita beriman dan percaya. Belajar berdoa. Dan yang ketiga, secara cepat saya bagikan, karena berjalan dengan mata jasmani akan menjadikan penghalang dalam kita merebut janji Tuhan. Maka yang pertama, hiduplah selalu dalam firman-Nya. Yang kedua, hiduplah selalu dalam kuasa doa. Dan yang ketiga, selalu pandang Yesus. Contoh Petrus tadi, selama dia memandang Yesus maka dia berjalan dalam kuasa. Tapi ketika pandangan yang dialihkan kepada hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang terlihat, maka di situ dia mulai masuk dalam tenggelam, dalam masalahnya. Makanya pemazmur bilang begini dalam Mazmur 16 ayat 8 dan 9. "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram." Lihat, saudara, engkau melihat sesuatu yang tidak engkau lihat, engkau memandang Tuhan, maka dampaknya ada dalam tubuh. Maka apa dibilang? Hatinya bersukacita, jiwanya bersorak-sorak, bahkan tubuh akan diam dengan tentram. Dampak dari engkau memandang Tuhan, dampak dari engkau mencari Tuhan, dampak dari engkau memperhatikan perkara-perkara sorga yang tidak terlihat, maka dampaknya akan terjadi dan terrealisasi dari apa yang kau lihat. Bukan karena tidak terlihat, maka itu tidak ada. Justru sebaliknya, seringkali yang kita lihat membuat kita binasa, membuat kita hancur, membuat kita luluh lantah, membuat kita gentar, membuat kita kehilangan iman. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Saya rindu setiap umat Tuhan yang oleh anugerah Tuhan hadir, bergabung, berdoa bersama-sama setiap pagi bersama dengan saya, mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Janji Tuhan tidak terlihat, tapi dampaknya terrealisasi dalam kenyataan hidup kita. Karena itu pegang perkataan Yesus, cari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Kerajaan Allah, kebenarannya tidak terlihat, tapi cari itu terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang terlihat akan ditambahkan kepadamu.
kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan hidup kami. Kami bersyukur sebab hari ini kami dibekali oleh firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan kami berjalan dalam kuasa. Kami tidak fokus dengan apa yang kami lihat. Kami hanya fokus kepada perkara-perkara surga, perkara-perkara yang tidak kami lihat, karena kami mengerti dampak darinya akan terlihat dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni kami kalau seringkali kami terfokus dengan apa yang kami lihat, sehingga akhirnya membuat kami takut, membuat kami gentar, membuat kami khawatir. Tapi hari ini kami mengerti, kami harus mencari kerajaan Allah serta kebenaran yang tidak terlihat terlebih dahulu. Karena itu dampaknya akan ditambah-tambahkan segala apa yang kami lihat. Bapa, kami berdoa biar firman termaterai. Kami mau hidup dalam firman-Mu, kami mau memegang janji-Mu, kami mau hidup dalam kuasa doa yang dapat membuka dan mencelikan mata rohani kami. Kami mau hidup selalu memandang Yesus. Itulah yang akan kami kerjakan. Roh Kudus, mampukan kami. Roh Kudus, tolong kami. Terima kasih Bapa. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa firman termaterai, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kami membawa setiap pergumulan doa kami. Kami berdoa sebab kami percaya Tuhan menjawab doa kami jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dari apa yang kami bayangkan dan kami doakan. Karena itu kami membawa setiap pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Baik mereka yang berdoa menitipkan pokok-pokok doa mereka melalui kolom-kolom komentar pada saat live ini berlangsung ya Tuhan. Mereka yang menitipkan doa melalui WhatsApp, mereka yang menitipkan doa melalui SMS, hamba bawa di dalam altar kudus-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu tatkala sebelum kami bahkan berdoa. Itu sebabnya hamba berdoa membawa setiap pokok doa dari umat-Mu yang secara khusus pagi hari datang beribadah kepadamu dengan hati lapar, hati haus akan Tuhan. Mereka minta kuasa Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Ada yang berdoa buat rumah tangga mereka, ada yang berdoa buat usaha bisnis mereka, ada yang berdoa buat pekerjaan mereka, ada yang berdoa buat setiap keuangan mereka di masa-masa pandemik, ada yang berdoa buat suami atau istri mereka agar dipulihkan, ada yang berdoa buat hubungan mereka anak dengan orang tua, adik dengan kakak agar dipulihkan, ada yang berdoa buat mendapatkan pekerjaan di masa-masa sukar ini, ada yang berdoa buat mendapatkan keturunan ya Tuhan dalam rumah tangga mereka. Ada yang berdoa juga untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjawab setiap doa dari anak-anak Tuhan jauh lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau memberikan segala apa yang baik pada anak-anak-Mu. Secara khusus hamba berdoa buat yang sakit. Bapa, kami percaya Tuhan izinkan sakit penyakit ini untuk membuat kami lebih dan lebih lagi mengandalkan Tuhan. Apapun sakit penyakit kami bawa di altar kudus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami perkatakan dengan iman bahwa tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Karena itu kami menghardik segala bentuk kelemahan tubuh. Kami menghardik segala sakit penyakit keluar dalam nama Yesus dari tubuh kami. Hamba berdoa secara khusus buat mereka yang terpapar COVID. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami percaya kuasa Allah menyembuhkan. Kami percaya rancangan Tuhan ada rancangan hari depan yang penuh harapan, rancangan penuh damai sejahtera. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan iman yang teguh secara khusus buat mereka yang terpapar, agar diberikan semangat, diberikan sukacita, diberikan kekuatan, sehingga pada akhirnya mereka juga mau berjuang dalam campur tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan. Bapak Presiden diberkati Tuhan. Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT, Ketua BIN, KPK yang ada. Kami berdoa buat Panglima TNI. Kami berdoa buat Kapolri, TNI, Polri. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Yesus, biar setiap keputusan yang mereka ambil, bahkan wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, kami bawa dalam altar kudus Tuhan. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan tolong campur tangan dalam hidup mereka ya Allah, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil ya Bapa adalah keputusan yang bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi atas bangsa kami.
Tak henti-hentinya kami doa bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Tak henti-hentinya kami berdoa memohon belas kasihan atas bangsa kami. Ya Allah, luputkanlah bangsa kami dari COVID ini. Luputkanlah bangsa kami dari pandemik ini. Bangkitkan ya Tuhan iman dari anak-anak Tuhan. Bangkitkan kasih-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong. Sehingga akhirnya bangsa ini kuat. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan melalui pandemik yang ada COVID ini, banyak jiwa berbalik kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan, baik dokter, suster, perawat rumah sakit, baik mereka volunteer yang ada TNI, Polri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Darah Yesus untuk bungkus mereka. Mereka dipagari, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Jauhkan mereka dari segala virus COVID yang tidak terlihat. Mereka ada berjuang, mereka mengerjakan bagian mereka. Mereka mengandalkan Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Baik mereka, keluarga mereka diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi, disertai Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang jahat, yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemik. Baik setiap mereka, mafia-mafia alat kesehatan, mafia-mafia perobat-obatan, mafia-mafia rumah sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap mereka sehingga mereka bertobat, mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah. Sadarkan ya Allah di dalam nama Yesus, sehingga mereka diketuk pintu hati mereka oleh belas kasihan Allah. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Bahkan orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemik ini dengan berbagai macam cara, kami berdoa Allah singkapkan, sehingga mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka dipulihkan, dijamah, jiwa mereka diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa buat umat mayoritas bangsa ini. Kami mengasihi mereka. Kami berdoa tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Tuntun mereka dalam terang Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka juga turut menerima keselamatan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan. Kita sudah berdoa. Kita percaya. Kita kerjakan perkara-perkara rohani yang tidak kita lihat, maka dampaknya engkau akan lihat terjadi dalam perkara-perkara jasmani. Dan Alkitab jelas mencatat, dan itulah yang dikatakan Yesus, cari terlebih dahulu perkara-perkara rohani, perkara-perkara supranatural, maka dampaknya akan ditambah-tambahkan dalam hidupmu apa yang engkau lihat. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Arahkan kedua belah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, kembali hamba datang kepadamu. Hamba memohon mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan di berbagai-bagai tempat, di berbagai-bagai daerah, bahkan di luar-luar dari Indonesia ini. Kami juga berdoa dalam nama Yesus, turun berkat-Mu atas hidup mereka. Di masa-masa pandemik ini mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak akan mengalami masa-masa sukar, sebab Tuhan Yesus memelihara hidup kami. Karena kami percaya berkat Tuhan tidak ditentukan, tidak dapat dibatasi oleh PPKM, tidak dapat dibatasi oleh pandemik, karena berkat Tuhanlah yang mencukupkan segala sesuatunya dalam hidup kami. Karena itu hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat umat-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tetap setia, tetap cari perkara-perkara surga. Karena kau akan melihat dampaknya akan terjadi perkara-perkara yang kau lihat dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, shalom, shalom.